di mana terjadi kecelakaan lalu lintas karena kelalaian dari pengendara mobil ataupun motor ya. Jadi kejadian di depan Mako Satpol PP ya, itu ada kecelakaan di mana terjadi karena ada salah satu pengendara yang melawan arus. Nah, itu sangat berbahaya bagi dia sendiri juga bagi pengendara yang lain, dan ini bukan hanya 1-2 kali terjadi gitu ya, sehingga Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Ratna Irtati dalam acara Hot News Batam Pos edisi 21 Juni 2025. Saya sore ini bersama dengan senior saya sekaligus wartawan senior kita semua, Mas Putut. ya, selamat sore, pagi, siang, malam untuk pemirsa Batam Pos Channel. Oke, ya Mas Putut, apa kabar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke Mas, sore ini ada banyak berita yang ingin disampaikan kepada pembaca setia Batam Pos ya. Tapi mungkin kita pilihkan aja beberapa yang ya. terpilih ya. Salah satunya apa nih Mas? Yang lagi panas-panasnya nih Mas? Ya, ini berita nggak terlalu ini, termasuk receh, tetapi harus menjadi perhatian kita semua, yaitu tentang berlalu lintas yang baik dan benar gitu dan menghargai sesama pengguna jalan gitu ya. Karena ada bukan fenomena baru ya, fenomena lama gitu yang dimana terjadi kecelakaan lalu lintas karena kelalaian dari pengendara mobil ataupun motor ya. Jadi kejadian di depan Mako Satpol PP ya, itu ada kecelakaan di mana terjadi karena ada salah satu pengendara yang melawan arus. Nah, itu sangat berbahaya bagi dia sendiri juga bagi pengendara yang lain, dan ini bukan hanya 1-2 kali terjadi gitu ya, sehingga itu cukup harus menjadi perhatian kita semua. Dan di daerah sana memang sering kali ya Mas ya terjadi melawan arus kayak gitu ya. Mereka beralasan katanya jalur putar balik atau U-turn-nya itu terlalu jauh seperti itu. Tapi di sisi lain kalau melawan arus kan tetap aja itu membahayakan. Ya, mereka juga nggak ngebayangin kalau semua dikasih U-turn kan pasti banyak kemacetan ya kan? Betul. Di samping itu mungkin kan penempatan U-turn ini juga harus dipertimbangkan dari aspek bahaya atau enggaknya gitu ya. Betul. Ya paling tidak dinas terkait sudah menggunakan U-turn, menempatkan U-turn di titik-titik tertentu, pasti dengan pertimbangan tertentu, dan salah satunya adalah pertimbangan keselamatan dan keamanan bagi pengendara gitu. Nah, jadi kita pengguna jalan hanya taati aja aturan, gitu, jangan sampai dan ini terjadi bukan hanya di sana ya, di beberapa titik, termasuk di Batam Center juga banyak juga tuh U-turn yang seharusnya dia tidak boleh belok, dia memanfaatkan itu hanya gara-gara pengen cepat gitu ya. Betul sekali. Padahal alhamdulillah sudah punya mobil, punya motor, harusnya lebih cepat daripada merangkak ya kan. Iya betul sekali. Ya, kenapa tidak disyukuri? Betul. Gitu. Bahkan sebagian itu Mas, termasuk di Batu Ampar tuh saya tengok mereka harus menyeberang ke median jalan yang itu notabene jalan turunan misalnya dari atas seperti itu. Tiba-tiba belok kanan di median jalan itu kan sangat berbahaya ya. Betul. Padahal itu bukan jalur untuk memutar balik seperti itu. Ini menjadi perhatian kita semua gitu, sehingga melalui acara ini pun ya kita menghimbau pada semua pengguna jalan di Kota Batam untuk lebih tertib gitu, apalagi Batam sebagai kota metropolitan, tentu kita juga menunjukkan dengan sikap berkendara yang baik gitu ya. Tidak sekedar bisa mengendarai mobil ataupun motor gitu, tetapi juga adab berkendara juga harus diutamakan ya. Betul. Oke, selain itu berita apa lagi yang juga sore ini ingin disampaikan Mas? Ya, yang menarik lagi adalah tentang demam berdarah. Hingga catatan terakhir ada 288 kasus ya. Kasus hingga pertengahan tahun ini ya Mas ya. Ini cukup banyak. Ada satu orang yang mati, usianya 52 tahun. Jadi demam berdarah tidak menyerang pada anak-anak saja, tetapi juga orang tua. Betul. Ini perlu kewaspadaan ya, apalagi sekarang beberapa waktu ini kan musim hujan ya Mas ya. Betul. Ini biasanya setelah musim hujan
ada air-air tertampung di wadah-wadah tertentu atau di Mhm. parit-parit yang bersih yang menggenang seperti Betul. itu menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk ya Mas ya? Ya, betul. Jadi kita tetap harus waspada dan Hmm. sekali lagi juga Hmm. kebersihan lingkungan Lingkungan, betul. dijaga, buang sampahnya Hmm. kalau bisa diikat gitu ya di Mm-mm. dalam plastik Betul, sehingga betul. lalat atau apapun gitu Hmm. tidak ataupun nyamuk tidak sekedar tidak apa Menjadikan itu untuk ya tempat ini ya berkembang biak sampah-sampahnya seperti itu tidak ya. terburai, Betul, kemudian betul masuk ke sekali. selokan, Hmm. selokannya mampet, Mm-mm. nyamuknya berkembang gitu. Karena Itu tiap penting. tahun sebenarnya kasus DBD ini selalu ada kan seperti itu ya Mas ya. Ya, betul. Meskipun kadang angkanya naik signifikan, kadang angkanya juga masih agak landai, tapi ini menjadi kewaspadaan bersama karena ini juga penyakit yang menjadi ancaman ya, karena Mm-mm. berpotensi mematikan seperti itu. Ih, ngeri. Ya, Ngeri terus sekali ya. Oke, yang lain lagi Mas? ada berita bagus ya Hmm. dari BP Batam, yakni Hmm. tentang pelebaran jalan atau perbaikan jalan di Jalan Suprapto, Hmm. Batu Haji, tepatnya Betul. di daerah SP Plaza. SP gitu Plaza ya. Itu Betul. sudah mulai digesa dan Mhm. targetnya 1,5 bulan ke depan sudah Mhm. beres. Itu dari Sehingga Simpang Barelang itu ya Mas ya? Dari Simpang Barelang ya menuju ke arah SP Plaza itu ya? dua arah itu Mhm. diperbaiki Itu gitu ya, salah satu titik yang selama ini sering kemacetan. macet ya, Ya, karena jalannya ah, belum lebar, terus terus di sisi jalannya ngetem. rusak ya, banyak angkot Ya, ngetem juga, betul. ini Sudah juga. lama Nah, dikeluhkan oleh warga ya, ya Mas ya, jadi betul. nanti lebih lancar lagi Mhm. teman-teman yang mau apa namanya Mhm. menuju ke Batu Haji atau sebaliknya, Mhm. sehingga lalu lintas bisa lebih Lebih lancar, lebih lancar. nyaman gitu ya. Terutama pada jam-jam krusial ya Mas ya, pada pagi dan sore hari ya. Hari-hari, Itu kan ya, jam-jam ya. krusial yang biasanya rawan macet seperti itu. Mhm, Kita harapkan mhm. pelebaran ini kalau bisa digesa ya Mas ya. Sehingga kalau jalan makin lebar, cepat, lalu lintas lancar dan mengurai kemacetan di wilayah tersebut. Betul, betul sekali. Oke, selain dari berita di koran, masyarakat juga bisa mengakses informasi dari Batam Pos itu di berbagai kanal kita. Seperti Ya, apa aja itu Mas? kita punya Mhm. beberapa kanal media sosial Mhm. di Twitter, di Facebook, di Mhm. Instagram, di TikTok, Mhm. di YouTube. YouTube. Ya, silakan teman-teman di Batam dan di luar Batam untuk mengaksesnya di sana gitu ya. Oke. Selain tentu saja bisa mengakses di www.batampos.co.id atau kalau ingin membaca versi koran bisa di harian.batampos.co.id gitu. Jadi yang harian.batampos.co.id itu berlangganan, Oke. ya kan, 50.000 cukup 50.000 per bulan gitu. Iya. Jadi bisa berlangganan sebulan, 3 bulan atau bahkan setahun gitu. Dan Silakan. mendapatkan informasi yang akurat ya Mas ya, Insya karena Allah, ya. kita terverifikasi dan sebagainya. Jadi Ya. informasi yang disajikan juga bisa dipercaya seperti Ya, itu. tentu yang kita tawarkan sebagai awak media Batam Pos adalah verifikasi. Betul. Ya kan? Jadi kalau di media sosial mungkin teman-teman bisa menghasilkan kecepatan, di Batam Pos bisa mendapatkan verifikasi apakah ini Betul. berita yang benar atau palsu atau hoax gitu ya. Oke. Masih ada berita yang ingin disampaikan Mas? Tentu saja masih ada banyak berita-berita yang bisa dikonsumsi, bisa dibaca oleh pembaca Batam Pos dimanapun berada, tetapi tentu tidak semuanya bisa kita spill di sini ya. Oke. Hanya beberapa itu saja. Dan semoga menjadi trigger bagi pemirsa yang ada melalui kanal ini untuk bisa mengakses koran Batam Pos ataupun di media sosial yang Batam Pos lainnya. dan website Batam Pos. Betul. Oke, ya. Oke, terima kasih sekali Mas Putut atas informasinya. Ya, demikian Hot News edisi Batam Pos 21 Juni 2025. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ratna Irtati. Dan saya Putut Adetejo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam redaksi.